biar tetap semangat dan tetap bisa fokus belajarnya. Nah, sudah sholat duha belum? Kalau belum, sholat duha dulu yuk. Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, tema 2, subtema 2. Nah, sudah disiapkan belum nih buku tematiknya? Nah, buku pulpena tema 2. Teman-teman bisa buka halaman 127. Tema 2. Nah, hari ini Ustazah akan mengajar tentang dongeng, sama seperti 2 minggu yang lalu, ya. Karena minggu kemarin itu kan kita belajarnya tidak belajar tematik kan, tapi kita ulangan harian. Nah, hari ini kita sudah masuk lagi nih ke pembelajaran tematik seperti biasa. Nah, pembahasannya masih sama tentang dongeng. Teman-teman pasti sudah 2 minggu yang lalu pernah belajar tentang dongeng kan? Nah, hari ini dongeng tentang menjelaskan tentang isi dongeng. Nah, isi dongeng, nah, teman-teman bisa lihat di sini di halaman 127 ya. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Serta informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Nah, isi dongeng teman-teman bisa menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, ya. Nah, menjawab isi dongeng yaitu bisa dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Menjawab isi dongeng itu teman-teman bisa dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang teman-teman dengarkan Ustazah membacakan dongeng tentang kisah kucing kecil. Masih di halaman sama, yaitu halaman 127. Kisah kucing kecil. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. "Hai, kamu kucing kecil, kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil, tidak bisa apa-apa," kata si kuda, meremehkan kucing tersebut. Nah, kucing kecil itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, "Saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil." Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin sedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. "Mengapa kamu menangis, kucing kecil?" tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada si kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. "Memang benar jika kamu tidak bisa mengangkat beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu," kata
kata si kucing tua. Nah, namun kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu, pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini," kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Isi dongeng tersebut ya, yang tadi baru saja ceritakan. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan dalam peta pikiran. Contohnya seperti ini. Kita membuat peta pikiran. Nah, ini kisah kucing kecil. Nah, siapa tokoh dalam dongeng? Apa yang dikatakan kucing tua? Bawahnya, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Nah, satu lagi di sini. Mengapa kucing kecil bersedih? Mengapa kucing kecil bersedih? Nah, ini adalah peta pikiran, ya. Ini adalah peta pikiran. Nah, ini tentang kisah kucing kecil. Nah, kita buat peta pikirannya dengan kata. Ini ada siapa, apa, dan mengapa. Siapa tokoh dalam dongeng? Siapa dari tokohnya? Ada apa saja? Ya, yang bilang dia itu membawa beban lebih banyak. Siapa? Ya, dia kuda. Terus siapa lagi? Nah, setelahnya adalah siapa yang diajak ngomong oleh kuda? Ya, kucing apa? Kucing kecil. Terus siapa yang menghasilkan keju dan susu? Ya, itu sapi. Dan satu lagi, siapa yang memberikan semangat kepada kucing kecil? Ya, ini adalah kucing tua. Nah, tokohnya ada kuda, kucing kecil, sapi, kucing tua. Apa yang dikatakan kucing tua? Nah, yang dikatakan kucing tua tadi, kamu memang tidak bisa membawa beban berat. Kamu juga tidak bisa menghasilkan susu dan keju. Tapi kamu punya kelebihan yang dikasih sama Sang Pencipta. Nah, apa kelebihannya? Nah, kelebihannya tadi bisa membuat lelah tuannya itu hilang. Nah, itu adalah yang dikatakan kucing tua. Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Apa? Yaitu menjilati kaki tuannya. Nah, mengapa kucing kecil bersedih? Kenapa kucing kecil bersedih? Nah, karena tadi kucing kecil bersedih itu
Karena apa coba? Ya, karena dia menganggap dirinya itu tidak berguna untuk tuannya dibandingkan dengan kuda dan sapi. Nah, padahal kucing kecil tersebut punya kelebihan yang Sang Pencipta sudah berikan kepada dia, yaitu dia bisa menghilangkan penat lelah tuannya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau membuat peta pikiran kita, pertama itu adalah judul dari dongeng tersebut apa, baru kita bikin petanya. Misalnya tadi kalian bisa menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa buka halaman halaman 132. Nah, menemukan isi dongeng. Nah, ayo ingat kembali, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Nah, biasanya pesan yang ada dalam isi dongeng itu adalah amanat tentang kebaikan. Seperti kisah kucing kecil ini. Ya, pesannya apa? Pesannya kita tidak usah bersedih, tidak usah rendah diri karena kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Padahal kalau kita bisa lihat lagi ke diri kita pasti punya kelebihan yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Ya, itu adalah pesan dari kisah kucing kecil. Ada lagi tentang dongeng maling kundang. Apa pesannya? Ya, pesannya kita tidak boleh durhaka sama orang tua, ayah, ibu, ya. Terus apalagi banyak kan ya. Nah, kita tidak boleh berbuat jahat, misalnya seperti dongeng bawang merah bawang putih, ya. Tidak boleh jahat. Kalau jahat nanti ya akan menerima akibatnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, halaman 136. Ya, di halaman 136 dongeng tentang hewan fabel. Nah, kemarin kan kita sudah ada berbagai macam jenis-jenis dongeng. Salah satunya adalah dongeng fabel. Nah, di sini dongeng fabel. Dongeng fabel itu adalah dongeng tentang hewan. Nah, dongeng yang tokohnya adalah hewan. Fabel juga berisi tentang pesan dan amanat. Nah, dari cerita ini kan kisah kucing kecil ini kan ini adalah dongeng fabel. Ya, di sini ada amanatnya. Tadi sudah Ustazah kasih tahu. Yang sudah Ustazah berikan. Ya, tidak boleh rendah diri, ya. Tidak boleh merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki kemampuan apa-apa, padahal dia punya kemampuan. Seperti itu. Itu adalah pesan dan amanat. Nah, dari pesan dan amanat tersebut, ya, kita bisa belajar bahwa kita pun sebagai manusia tidak boleh rendah diri. Nah, tidak boleh merasa bahwa diri kita tidak memiliki kemampuan. Nah, kita harus percaya bahwa kita memiliki kemampuan. Ya, karena Allah menciptakan kita pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, menyampaikan pesan juga bisa dengan bermain peran. Ya, misalnya kalian cerita tentang kisah kucing kecil, bisa bermain peran. Siapa yang jadi kudanya, siapa yang jadi kucing kecilnya, siapa yang jadi sapinya, siapa yang jadi kucing tuanya, bisa bermain peran. Seperti itu, ya. Kalau sekolah kita pasti sudah main ya sama teman-teman yang lain. Nah, kalau di rumah teman-teman bisa nih bermain peran dengan misalnya adik sama kakak, ya, di rumah bisa. Nah, selanjutnya yaitu dari kisah kucing kecil ini, nah, atau cerita-cerita dongeng, kita bisa membuat gambarnya. Ya, ada di buku pena tema 2 halaman nih 144. Ya. Ini dongeng bergambar dari cerita Balas Budi Harimau. Teman-teman bisa baca ya nanti ya tentang cerita Balas Budi Harimau itu di halaman 139.
Nah, di halaman 139 ini adalah dongeng fabel, ya, dongeng tentang hewan. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah, ya. Nah, dari cerita ini, dari cerita fabel tentang balas budi harimau, ya, di halaman tadi berapa ini? Di halaman 139 ya. Nah, teman-teman, ini ada gambar. Jadi dari cerita balas budi harimau ini bisa dibuat gambarnya. Nah, dari gambar-gambar ini, ya, keempat gambar ini, ya, ini adalah rangkaian cerita yang dijadikan gambar. Nah, rangkaian cerita yang dijadikan gambar disebut juga cerita bergambar. Jadi dongeng itu tidak hanya tulisan yang kalian baca, tapi juga bisa berbentuk dengan gambar, ya. Misalnya ada beberapa gambar, nih gambar, ya misalnya ini gambar. Nah, dari gambar-gambar ini, misalnya bisa dibuat cerita, dan cerita tersebut bisa dibuat dongeng. Ya, jadi dongeng itu tidak harus selalu hanya kata-kata saja, tulisan saja yang kalian baca, tapi bisa dilihat dengan cerita bergambar. Nah, cerita bergambar ini juga bisa disebut dongeng. Apalagi misalnya kalau cerita kisah kucing kecil misalnya. Nah, di sini nanti ada gambarnya kucing kecil, terus ada kuda, misalnya ada sapi. Nah, dari cerita bergambar tersebut bisa disebut dengan dongeng. Nah, sampai sini teman-teman mengerti? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang dongeng, isi pesan yang ada dalam dongeng. Nah, isi pesan tersebut itu berupa kebaikan, ya. Dan dari isi pesan dari dongeng tersebut juga membuat kita bukan hanya sekedar membaca dongeng tersebut, ya. Jadi teman-teman kalau buka buku dongeng, kan ya, bukan hanya teman-teman membaca dongeng aja gitu, hanya sekedar membaca, tapi di dalam dongeng tersebut ada pesan amanat, ya, yang bisa kita ambil, ya, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dari amanat-amanat tersebut. Soalnya kan dari pesan tersebut isinya adalah berupa kebaikan, ya. Dan teman-teman bisa menjawab isi dongeng tersebut dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, dengan kata-kata ini teman-teman buat peta pikirannya, ya, baru teman-teman bisa menjawab isi dalam dongeng. Hari ini cukup sekian ya teman-teman. Kita belajar bahasa Indonesia tema 2, subtema 2 tentang isi dongeng. Menjawab isi dongeng, pesan dan amanat yang ada dalam dongeng, ya, serta cerita bergambar yang bisa dibuat, ya, menjadi dongeng. Itu saja ya. Semoga teman-teman paham semuanya. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan agar tidak mudah sakit, ya. Makan makanan yang bergizi, ya. Banyak minum air putih biar teman-teman tetap sehat, ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya teman-teman. Nah, biar kita bisa berkumpul di sekolah, bisa belajar lagi di sekolah.